Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran tematik. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam tema 3 ya. Kita masih berada di tema 3 dalam subtema kedua dan subtema ketiga. Nah, hari ini akan kita pelajari adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Anda bisa lihat pada pembelajaran ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan membahas tentang iklan. Nah, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Silakan disimak dengan baik, perhatikan perbedaannya dari iklan-iklan berikut ini. Ananda, sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini, bahwa iklan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama iklan media cetak. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak itu berarti menggunakan media cetak. Misalnya seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Nah, yang kedua ada media iklan elektronik. Nah, ini menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya. Misalnya dari televisi, dari radio, dari film, atau dari internet. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja sih perbedaan dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, yang pertama iklan media cetak. Nah, untuk media cetak, iklannya menggunakan media yang di-print atau dicetak, misalnya kertas ya. Jadi dicetak pada kertas. Kemudian yang kedua hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Jadi hanya bisa kita lihat dan kita baca. Kemudian bisa dibaca berulang-ulang karena gambarnya diam dan tulisannya juga diam. Lalu yang keempat, pembuatan cepat dan harganya terjangkau serta bersifat visual. Artinya kita hanya bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik. Nah, untuk iklan media elektronik, ini menggunakan media elektronik, misalnya seperti TV, radio, dan internet. Kemudian, yang kedua, dapat menampilkan gambar dan suara. Jadi gambarnya itu bisa bergerak, ya, biasanya disebut sebagai video. Kemudian juga ada suaranya. Nah, yang ketiga, iklan hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja. Jadi nggak bisa kita ulang-ulang terus. Kemudian yang keempat, relatif lama dan lebih mahal. Jadi kalau misalnya kita membuat itu akan lama dan mahal. Yang terakhir, bersifat audio visual. Artinya bisa kita lihat, bisa juga kita dengarkan. Nah, itulah perbedaan dari iklan media cetak dan media elektronik. Nah, sekarang perhatikan, ini merupakan iklan apa kira-kira? Iklan media cetak atau media elektronik? Ya, ini merupakan iklan media cetak ya, karena terlihat gambarnya diam, kemudian ada tulisannya. Nah, kira-kira iklan ini apa yang ingin disampaikan atau isinya itu apa kira-kira? Ya, iklan ini memberikan isi gitu ya, penjelasan kepada kita bahwa mengajak kita untuk senantiasa hidup rukun ya, hidup bersama-sama. Nah, dari tulisannya terlihat hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi iklan ini mengajak kita untuk saling bergotong royong ya, bersama-sama, tidak saling berkelahi dan lain sebagainya. Nah, iklan ini menggunakan bahasa yang jelas, singkat ya, maknanya nyampe gitu ya. Maknanya walaupun hanya dengan sedikit kata-kata tapi ternyata memberikan maksud yang sangat luas. Dan menggunakan konotasi kata-kata yang positif gitu ya. Jadi dalam sebuah iklan itu ada isinya, ada maksudnya ya. Kira-kira isinya apa sih? Nah, itu kita pelajari ya dari setiap iklan tersebut. Nah, sekarang kira-kira nih Ananda pasti pernah dong melihat iklan di televisi. Nah, kira-kira iklan apa aja nih yang Ananda ingat dari iklan televisi? Nah, di sini Ustazah akan menampilkan satu contoh iklan yang mungkin Ananda juga pernah melihatnya di televisi. Nah, benar kan? Pasti Ananda pernah melihatnya. Nah, sekarang kita lihat nih ciri-ciri dari bahasa iklan.
Nah, kira-kira bahasa iklan itu seperti apa harusnya? Yang pertama, bahasa iklan itu menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Jadi namanya kita mau promosi, berarti kata-katanya harus menarik. Kemudian yang kedua, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Makanya kenapa kata-katanya itu nggak panjang biasanya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif. Pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, sekarang Ustazah kembali menampilkan nih, ini adalah contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Nah, ini merupakan percakapan ya yang berada di dalam video contoh iklan yang Ustazah akan tampilkan. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Nah, pernah tidak melihat contoh iklan itu? Nah, jadi dalam setiap iklan itu pasti menyangkut sebuah isi ya atau kesimpulan atau maksud kenapa sih iklan itu dibuat. Nah, kita coba lihat dari iklan ini ya, kira-kira isinya apa? Oh, ternyata isi dari iklan itu adalah pil PSP dapat mengatasi sakit perut. Kemudian keunggulannya apa? Jadi iklan itu mau memberikan keunggulan kepada kita. Yang pertama, mengatasi gangguan perut karena bakteri. Kemudian makanan pedas, asam, dan gas. Lalu dikatakan bahwa satu saset berupa pil-pil kecil alami dan bisa mengatasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Nah, itulah tadi ya istri dari iklan dan keunggulan produk iklan. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini silakan Ananda mencari dan melihat satu iklan di televisi. Kemudian tuliskan judul iklannya apa, kemudian isinya apa, dan keunggulan dari iklannya apa. Silakan dipelajari dan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti